Kemenangan si Yuichi di sini sudah dipastikan dalam permainan ketika melawan si Genius. Saya kira mereka akan mencoba untuk memanjangkan permainan ketika di hutan di sini. Tetapi ternyata dengan mudah, dengan cepat juga cerita berubah menuju arc selanjutnya, di mana cerita kemenangan Yuichi tertutup akibat kejadian Shiho dan Shibe. Terutama si Shibe yang ditangkap polisi akibat kejadian pembunuhan atas ayahnya yang pernah ketangkap lalu terbunuh di rumahnya. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tomodachi Game episode ke-11. Di episode ke-11 di sini kita akhirnya bisa melihat cara si Yuichi yang cukup sadis dengan melawan langsung psikologis lawannya dengan mengeluarkan trauma si kapten lawan ketika pernah patah tulang dulunya. Di sini rencananya si Yuichi itu cukup sadis ya, jika dilihat dari keseluruhan garis besar semua prosesnya yang dia lakukan selama ini. Namun meskipun begitu, tetap saja kan kemenangan tetap saja kemenangan yang membuat kelompok Yuichi itu menang dalam game kali ini. Karena pada awalnya kan kita sudah diberikan adegan di mana kapten lawan langsung saja menghina Yuichi dan mulai memukul Yuichi ke tanah. Di sini memang bukan tanpa sebab juga, ditambah si kapten ini terus-menerus menyebut Yuichi sebagai bajingan akibat perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada perjalanan rencana si Yuichi di sini bisa terlihat kalau dia itu merencanakan rencana yang memang berbeda dari si Genius yang masih memikirkan akhlak manusia. Di sini Yuichi itu langsung saja menggunakan sebuah acting untuk mengelabui lawan dan penonton yang dimaksud kita ya, mengenai dia sudah pasrah dengan keadaannya sekarang. Namun setelah semua orang sudah pergi dan tidak melihat Yuichi dan Hyakutaro lagi, di sini Yuichi langsung deh menjalankan rencananya untuk meraih kemenangan. Atau bisa dibilang, muka aslinya langsung keluar ketika tidak ada orang yang melihat. Yuichi langsung saja nih untuk menelpon si kapten dan mulai meminta dia untuk menyerah dengan mengancam akan memukul Hyakutaro hingga babak belur. Hal ini memang sangat berguna untuk menakut-nakuti lawan ya, karena ada kawannya yang tersiksa atau menjadi tawanan musuh di sini. Hal ini memang dipengaruhi oleh psikis empati dan simpati si kapten terhadap orang terdekatnya yang secara tidak langsung melihat atau mendengar suaranya yang sedang disiksa oleh si Yuichi. Kenapa hal ini dilakukan sama si Yuichi? Karena agar si kapten itu membangkitkan rasa empatinya. Namun jika tidak berhasil, Yuichi memang ada merencanakan hal lain, yaitu dengan mencoba atau menggertak untuk mematahkan tangan Hyakutaro sebagai tanda bahwa Yuichi itu serius untuk menyiksa kawan dari si kapten lawannya. Apalagi ditambah sesuai dengan cerita si Hyakutaro yang pernah membuat si kapten terluka juga kan, membuat si kapten yang mendengar bunyi atau suara tulang patah ketika ditelepon itu langsung emosi akibat keadaan psikisnya yang mulai traumanya bangkit, dan saking pedulinya dengan temannya itu, dia akhirnya menekan tombol menyerah dalam game ini. Hal ini disebabkan karena si kapten itu mendengar suara patah tulang yang dikiranya adalah suara tangan dari si Hyakutaro yang dipatahkan oleh si Yuichi. Dalam penjelasan pada saat pertemuan di sini, Yuichi langsung saja digebukin oleh si kapten sebagai tanda balas dendamnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Hyakutaro karena dia baik-baik saja ternyata. Dimana ternyata memang Yuichi mematahkan jarinya sendiri untuk mengelabui si kapten. Atau mengelabui psikis si kapten yang sedang syok dan perasaan yang sedang bercampur aduk ketika temannya sedang dalam masalah. Karena bisa Anda bayangkan sendiri, ketika Anda sudah mematahkan jari sendiri, namun Anda masih bisa berbicara dengan santainya seperti tidak terjadi apa-apa, seperti yang dilakukan sama si Yuichi di sini ya. Kalau saya sih ya, kalau udah begitu pasti udah teriak mungkin. Kalau ada jari saya yang patah, mungkin udah pingsan malahan kalau ngelihatnya jari saya itu udah bengkok atau emang udah lepas dari tangan saya sendiri. Tapi si Yuichi hebatnya, dia masih bisa ngomong dengan tenang. Gila gak tuh? Baru deh pas di akhir game ini, Yuichi itu ternyata sudah mengetahui siapa orang yang memiliki hutang paling banyak, yang ternyata itu adalah si kaptennya sendiri. Dan dia diajak sama si Genius untuk mengikuti game ini sebagai sumber penghapus utang keluarganya. Tapi sayang sekali kan, timnya gagal karena sedang berhadapan dengan Yuichi yang cukup menjadi monster di dalam game Tomodachi Game sendiri gitu ya. Sampai-sampai kan para admin yang melihat Yuichi yang sedang menyiksa Hyakutaro pun gak sangka-sangka, dan secara spontan si admin baru yang si blonde itu manggil Yuichi sebagai monster bajingan gitu kan. Keren sih, tapi bukan hal yang untuk ditiru ya teman-teman penontonku yang budiman.
Baru deh setelah gamenya selesai, saya kira gamenya akan selesai sampai di sini, tetapi keadaan berkata lain. Karena ternyata Yuichi dan Tenji menghadapi masalah lain, yaitu ketika mereka datang ke sekolah, mereka dihadapkan dengan masalah si B yang dibully di sekolah karena dia yang mengaku dialah yang mencuri uang sekolah temannya. Ditambah ada informasi baru dari Kokorogi mengenai ayahnya si B yang tertangkap akibat isu-isu yang pernah kita lihat itu tersebar ke media dan polisi. Dimana hal ini menambah masalah yang akan dihadapi oleh Yuichi dan Tenji. Tetapi ketika mereka sedang datang ke rumah si B, mereka malahan melihat bahwa si B terlibat dalam kasus pembunuhan ayahnya sendiri dan menjadi tersangka utama. Jika kalian lihat secara jelas, hal ini sangat janggal di mata Yuichi, di mana mereka juga bertemu dengan ayahnya Shiho yang sama-sama mencurigakan untuk sekarang ini. Karena Tenji ada berkata kalau pada saat kematian ayahnya pun, ayahnya Shiho ada di TKP. Mungkin ini sebagai kebetulan mungkin ya, karena ayahnya Shiho kan detektif ya, pasti akan mengurusi kasus-kasus yang pembunuhan seperti ini. Tapi tenang aja, dia aman kok, dan nggak akan ketemu lagi kita sama si bapaknya Shiho di sini ya. Nah, pas di endingnya nih, di sini si Yuichi ada memarahi Kokorogi dan mendorongnya menjauh dari mereka karena Yuichi ada memikirkan untuk tidak melibatkan Kokorogi dengan perang terhadap Tomodachi Game ini yang sangat akan berbahaya sekali jika Kokorogi pun mengikutinya. Makanya, dia mendorong Kokorogi agar bisa lepas dari kelompok mereka dan hiduplah dengan tenang di dunia yang terang itu. Padahal mah ya, kalau yang sudah baca komiknya, sudah tahu lah ya, kagak bisa juga gitu kan si Kokorogi ini jika tidak ikut campur. Tetapi dalam cerita kali ini, arc yang selanjutnya yang memang sangat ditunggu sekali bagi para pembaca manganya gitu ya. Karena ternyata memang dalam cerita selanjutnya, Kokorogi pun ketika akhir di episode ini ternyata diculik oleh kelompok orang yang mengaku sebagai penyelenggara Tomodachi Game. Dan mereka sudah menculik Kokorogi dan minta Yuichi agar bisa datang dan bermain Tomodachi Game ala-ala mereka aja, yang sebenarnya nggak resmi mereka ini. Kelihatannya ada orang yang menginisiasi para preman ini untuk melakukan permainan Tomodachi Game yang sangat berhasil sekali sebenarnya, dengan alasan Kokorogi yang akan menjadi hadiahnya. Hal ini terjadi akibat perkataan Yuichi yang bilang ancaman itu tidak akan mempan untuknya. Begitu sih jadinya ya, akibat Yuichi terlalu memprovokasi lawannya kan, malah berabe gitu akhirnya. Tetapi memang kalau dipikir baik-baik kan, agak aneh ya permainan Tomodachi Game yang elit masa mengundangnya lewat telepon. Nah, itu tuh ya yang harus dipikirkan untuk episode selanjutnya bagi para penonton yang belum baca manganya. Apalagi sisa 1 episode lagi nih. Sayang sih kalau memang singkat ceritanya untuk besok. Atau mungkin kita ada informasi baru mendapatkan 13 episode. Kalau ada 2 episode selanjutnya, mungkin ke-cover semua cerita mengenai bagian yang ini di si Kokorogi yang sedang diculik. Tapi kalau emang tidak sempat sih paling cuma nyampe penyelamatan Kokorogi ya. Sisanya mah untuk penyelamatan si B masih berlanjut nanti lagi. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tomodachi Game episode ke-11. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.